kita akan Makasih. doa mengenang 40 hari berpulangnya Ibu Magdalena Lima. Misa akan dipimpin oleh Pastor Sajimin, bacaan oleh keluarga, doa umat oleh Kak Meme, dan lagu dari Ibu Gemma Rohani. Waktu Ibu GR. dan tempat silakan. Kita mulai lagu pembukaan. Lagu pembukaan kita buka Mada Bakti 434. 434. Marilah kita nyanyi. Marilah kita nyanyi, lambungkan pujian, hidungkan kemenangan Kristus Sang junjungan. Bangga lantang memuji, padukanlah suara, wartakan Kristus bangkit, menang dengan mulia. Pujilah Kristus Tuhan, putra sulung kebangkitan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari, gereja itu berada dalam dua dimensi sekaligus, yakni gereja kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan adalah kita yang masih hidup, kita yang masih berjalan di dunia ini. Sedangkan gereja yang tidak kelihatan adalah mereka yang sudah jaya di surga dan juga mereka yang masih menderita di api penyucian. Yang jaya di surga sebenarnya tidak memerlukan doa kita, tapi setiap doa akan mendatangkan berkat dan keselamatan. Maka kalau kita berdoa untuk seseorang, kalau pun dia masuk surga, doa kita tidak percuma, berkat doa itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau orang itu di api penyucian, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk dan bagi dirinya sendiri. Harus ada orang yang hidup yang mendoakannya. Maka hakikat kita berkumpul malam ini ialah untuk memberikan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan kepada arwah saudara-saudari. Mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita sekalian sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa penyelamat umat manusia, Engkau telah menyerahkan Yesus putramu kepada kematian dan membangkitkan dia. Kami mohon kepadamu, semoga berkat misteri Paskah yang kami terima dalam pembaptisan menyelamatkan juga Ibu Yobel Marcelina Rahima yang meninggal 40 hari yang lalu. Engkaulah satu-satunya yang kudus. Semoga pengudusan Kau sempurnakan di dalam keabadian bagi Ibu yang telah berpulang ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua dan yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyahkan kain pengkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya ini Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan Nada Bakti 212 212 Kidung Sabda. Membagi tenang, nyanyikan lagi
akan ku dengar. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah hatimu khawatir, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus bersabda, setiap yang diberikan Bapa datang kepadanya tidak akan dibuang. Kapan kita datang kepada Yesus dan menerima hidup ilahi? Itu pada saat kita dibaptis. Karena dengan dibaptis hidup kita disatukan dengan hidup Yesus dalam arti sepenuh-penuhnya di dalam kekuatan misteri Paskahnya, dalam sengsaranya, dalam wafatnya, dan dalam kebangkitannya. Itu artinya sangat sederhana. Semenjak kita ini dibaptis, kita ambil bagian dalam hidup surgawi Kristus. Ketika kita dibaptis, menerima air baptisan dalam gereja, kita dimasukkan di dalam lingkungan keselamatan Allah yang disediakan oleh Kristus dalam misteri Paskah. Sejak dibaptis kita ini sudah masuk surga sebenarnya. Hanya masalahnya Bapak Ibu, waktu sesudah dibaptis itu kemudian kita berbuat dosa lagi. Itu dia masalahnya. Salah satu rahmat pembaptisan itu adalah penghapusan dosa, artinya pengudusan. Baik dihapus dari dosa asal maupun dosa pribadi. Hanya sesudah dibaptis itu, sesudah dikuduskan itu, kita bisa berbuat dosa lagi. Ada dua jenis dosa dalam ajaran katekismus gereja. Dosa berat, dosa mortal, dan dosa ringan, dosa venial. Dosa berat itu yang melanggar 10 perintah Allah. Dosa ringan yang di luar itu dosa yang kecil-kecil. Nah, dosa berat itu mematikan, maka disebut dosa mortal. Sedangkan dosa ringan tidak mematikan. Dosa berat itu mematikan karena menghancurkan kekudusan, sehingga orang kehilangan kekudusannya. Sedangkan dosa ringan tidak menghancurkan kekudusan, tapi mengurangi kekudusan. Maka Bapak Ibu, kalau orang itu dibaptis, sesudah dibaptis dia berbuat dosa berat, mati juga masuk surga, mati juga masuk neraka maksudnya. Karena dia kehilangan kekudusannya, menghancurkan kekudusannya dengan dosa berat. Tapi kalau orang itu dibaptis dan mati dalam keadaan menanggung dosa venial, dosa ringan, ya dia akan masuk surga, hanya tidak serta-merta harus masuk ke api penyucian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, karena itu begitu pentinglah orang Katolik yang dibaptis ini hidup dalam kepenuhan sakramen.
kalau orang itu melakukan dosa kecil, dosa yang ringan, hadir dalam Ekaristi dengan penuh iman. Ekaristi itu mengandung daya pengampunan dosa karena mengalir dari korban Kristus yang pada hakikatnya memberikan perdosa. Itu untuk dosa-dosa yang ringan. Bagaimana hadir dalam perayaan Ekaristi dengan penuh iman? Hadir di dalam hati yang sudah berkobar-kobar mendengarkan sabda Tuhan, karena sabda Tuhan itu mengungkapkan misteri Ekaristi yang sedang dirayakan. Tidak boleh terlambat merayakan Ekaristi itu. Kalau sudah lewat bacaan Injil itu puncak bacaan. Tidak layak umat itu menyambut lagi. Sama juga bukan saja di gereja, bisa di lingkungan seperti ini. Kalau kita tidak hadir dalam penuh iman, ya sebaiknya jangan menyambut. Misalnya kita karena ditugasi menjaga parkir di luar atau ditugas di tuan rumah menyiapkan konsumsi, itu membuat kita terhalang mendengarkan sabda Tuhan. Mungkin lokasinya jauh, kita menata kendaraan itu, atau di dapur begitu sibuknya kita tidak mendengarkan sabda Tuhan. Nah, ketika imam berkeliling membagikan hostia, jangan menyambut, karena kita tidak menyiapkan hati kita, tidak dengan hati yang berdoa. Dan Ekaristi itu kalau dirayakan secara serampangan, secara sembarangan, malahan tidak mendatangkan keselamatan, tapi justru mendatangkan dosa. Dosa terhadap apa? Terhadap tubuh dan darah Tuhan, karena kita tidak merayakannya secara patuh. Kemudian rahmat yang lain hidup dalam kepenuhan sakramen di akhir kehidupan kita. Kita itu sempat menerima perminyakan atau tidak. Atau kalau kita tidak dalam sakit-sakitan, ada perintah gereja paling tidak mengakukan dosa itu setahun sekali. Pengakuan dosa itu menjadi penawar bagi dosa-dosa berat. Jadi sesudah dibaptis, kita diampuni dari dosa berat, dosa ringan lewat Ekaristi, dosa berat melalui sakramen tobat. Lalu kita mendapatkan kembali pengudusan kita. Tapi sesudah pengakuan itu masih bisa berbuat dosa lagi. Begitu seterusnya. Nah, di akhir kehidupan kita ini mati dalam keadaan yang bagaimana? Maka begitu pentingnya Bapak Ibu, ketika di akhir kehidupan orang-orang yang menjadi anggota keluarga kita harus segera cepat diurus. Lebih bagus sakramen minyak suci itu diterima kalau pasien itu masih sadar, masih bisa kontak dengan lingkungan sekitar, karena keselamatan itu juga mengandaikan keterlibatan pribadi. Berbeda efektivitasnya dengan pasien yang sudah dibantu dengan alat-alat berat, yang sudah tidak sadar, dia tidak tahu lagi menerima apa, dia tidak mengikuti doa itu, dikasih sakramen juga dia tidak tahu malah. Nah, tapi kalau orang itu masih sadar dalam keadaan sekarat, tapi masih bisa kontak dengan lingkungan sekitar, nah segera cepat panggil pastor. Dan tugas pastor itu memelihara jiwa, memelihara roh hati umat, agar apapun kesibukannya, pastor itu harus meninggalkan kesibukan itu. Tadi kan dalam perjalanan pastor ini agak terlambat, masih dikontak orang sedang nyetir, ditelepon lewat WA dari rumah sakit Pontianak Kota sana di Jeruju. Pastor, saya umat Siata, salah satu lingkungan di paroki itu. Pastor, kami tidak sempat. Kami sudah menghubungi juga pastor di Jeruju, pastornya tidak sempat. Bapak, saya ini mau bisa ke lingkungan, bagaimana kondisi pasien, mendesak atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak mendesak atau masih stabil, mungkin kita meeting dulu, saya bisa lingkungan dulu, saya selesaikan tugas saya dulu, tapi habis itu saya akan datang. Nah, itu tugas pastor, memelihara roh hati. Kalau orang sakit diminyaki lalu kemudian dia sembuh, itu adalah kekuatan Kristus yang membangunkan kembali dalam rahmat-Nya. Tapi bisa terjadi juga sesudah diminyaki orang itu malah mati, dia pulang dalam keadaan yang bersih lewat minyak itu, karena bukan hanya meneguhkan orang dari sakitnya, tapi juga mengampuni dari dosa-dosa. Kalau dia pulang dalam keadaan yang bersih. Karena itulah sangat penting pasien itu masih sadar, tahu apa yang dia terima. Bahkan
kalau ada tanda-tanda penyesalan, pastor ini harus jeli membangkitkan semangat tobat di dalam diri orang itu. Dianjurkan sebelum perminyakan mengaku dosa secara pribadi. Kalau dia tidak mampu mengakukan dosanya secara pribadi, tapi ada tanda-tanda penyesalan, hidup mati, mati suri hidup, hidup lagi, mati lagi dengan air mata yang terus mengalir, tapi mengaku dosa juga tidak mampu, tapi mata meneteskan air terus mengalir di matanya. Ini orang ini ada sesuatu yang menahan dia, tidak siap dia ini berdiri. Maka pastor harus memberikan absolusi umum tanpa dia mengakukan dosanya secara pribadi. Baru diberi perminyakan. Kemudian viatikum. Viatikum itu apa? Via itu bahasa Latin, artinya jalan. Viatikum itu artinya bekal perjalanan. Bekal perjalanan itu biasanya makanan. Apa makanan untuk bekal perjalanan orang yang mau mati? Hosti. Jadi ekaristi dalam konteks sakramen perminyakan namanya viatikum. Jadi 3 sakramen sekaligus Bapak Ibu. Kalau barang itu kita buat pada saat yang tepat, pasien masih sadar, dan pastor juga bisa melihat dengan jeli apa persis yang dibutuhkan oleh jiwa dari orang yang terbaptis. Jadi, nah Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menutup renungan kita, saya akan mengutip Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 16 dikatakan begini. Dosa venial itu saya katakan tadi mengurangi kekudusan, sedangkan dosa mortal merusak kekudusan sehingga menghancurkan kekudusan orang itu. Yohanes 5 ayat 16 berbunyi, ada dosa yang mendatangkan maut. Nah, itu artinya kalau seseorang mati dalam keadaan berdosa berat, tidak sempat diampuni, tidak sempat mengaku dosa, tidak sempat menerima perminyakan, masuk ke neraka, kematian kekal itu, hukuman kekal. Yohanes 5 ayat 17, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini dosa venial. Seseorang dibaptis menanggung dosa kecil, ia masuk surga, tidak mendatangkan maut memang, tapi harus mengalami pemutihan di api pencucian. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa untuk bagi dirinya sendiri. Harus ada orang yang hidup yang mendoakannya sampai Tuhan menunjukkan kehendaknya untuk memasukkan jiwa itu ke dalam surga. Hanya masalahnya kita ini tidak tahu. Ibu yang meninggal 40 hari yang lalu masuk surga kan dia, masuk neraka kan dia, masuk di api pencucian. Kalau masuk ke surga ya tidak perlu berdoa sebenarnya untuk dia. Dan doa pun kalau kita tetap, tapi kalau kita tetap berdoa, doa kita tidak berjumpa. Saya katakan berkat doa ini kembali kepada kita, dia yang akan mendoakan kita. Tapi kalau orang itu masuk ke neraka, doa kita percuma Bapak Ibu, memang tidak bisa diapa-apakan, karena itu hukuman dan siksa yang kekal. Tapi kalau di api penyucian, hakikat kita berkumpul malam ini untuk kesejahteraan dan juga kedamaian arwahnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.